Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan, channel yang membahas gimana keseharian aku dalam mengatur gaji mingguan. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah masuk di day pertama bulan puasa ya. Memasuki bulan suci Ramadan pasti bakalan banyak ya teman-teman pengeluarannya, dan apalagi ya biasanya di hari biasa kita nggak perlu beli takjil, tapi di bulan Ramadan kita bahkan bisa beli takjil itu sampai 50.000 ya teman-teman. Kalau untuk aku pribadi itu kemungkinan nggak ada penambahan budget ya teman-teman. Palingan itu nanti aku atur lagi ya untuk budgeting ini apa-apa aja yang perlu ditambah. Tapi kalau di budgeting aku kemungkinan itu yang ditambah itu di bagian groceries ya teman-teman. Karena bulan suci Ramadan ini itu pasti kita banyak ngabisin gula ya teman-teman. Itu nanti kita bikin teh, bikin agar-agar itu juga butuh gula. Terus kita bikin kolak juga butuh gula ya teman-teman. Jadi kemungkinan sih untuk Ramadan ini itu di bagian groceries sih yang aku besarin dikit budgetnya gitu. Untuk makan itu sama aja ya teman-teman, untuk seperti biasa. Oh ya, kembali lagi di video aku kali ini ya teman-teman. Sesuai dengan judul, aku mau evaluasi ya budgeting untuk week keempat di bulan Februari ini. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa yang masih ada tersisa, itu seperti beras, itu ada sisa 18.000 lagi. Kemudian makan di 17.000, groceries itu minus 500 perak. Kemudian ada untuk gas dan galon itu masih ada sisa 30.000. Kemudian ada transport itu aku minus ya di 12.000. Terus ada untuk jajan, alhamdulillah jajan ini di 8.000 sisanya ya teman-teman. Terus yang terakhir itu ada uang pegangan, itu ada sisa di 8.500. Nah seperti biasa untuk menutupi kekurangan yang minus ini, aku pakai dari sisa anggaran yang masih ada tersisa ya teman-teman. Nah di sana itu aku pakai di uang gas dan galon, kemudian juga di uang pegangan untuk nutupin transport yang 12.000 ini minus ya teman-teman. Jadi aku ambil di 8.500 dari uang pegangan, kemudian sisanya di 3.500 aku ambil dari uang gas dan galon. Nah untuk minus di uang groceries itu kan ada minus ya di 500 perak. Itu uangnya aku ambil dari sisa uang koin ya teman-teman, yang setiap minggunya aku kumpulin. Jadi aku pakai uang itu aja buat nutupin yang 500 perak ini. Di minggu keempat ini alhamdulillah sisanya lumayan banyak ya teman-teman. Meskipun masih ada yang minus, tapi masih bisa ditutupi dengan sisa anggaran yang lainnya. Untuk sisa total di minggu ini itu ada di 69.500. Alhamdulillah ya teman-teman, ada peningkatan dari minggu-minggu sebelumnya. Teman-teman gimana nih, udah pada evaluasi budget atau belum? Yang belum
sebelum segera dibikin ya teman-teman, karena menurut aku evaluasi ini penting banget ya teman-teman. Gimana nanti kita nge-track pengeluaran kita itu seminggu itu habisnya di mana aja, yang paling banyak di kategori apa. Jadi kita bisa pertimbangkan lagi ya teman-teman untuk bikin budget di minggu berikutnya. Oh ya, mohon maaf banget ya teman-teman, ini suara aku lagi serak karena udah beberapa hari ini batuk ya teman-teman. Jadi kalau ngomong itu kayak agak susah, kayak gatel gitu rasanya. Semoga teman-teman juga jaga kesehatan ya, apalagi di bulan suci Ramadan kayak gini, kita harus jaga kesehatan banget ya teman-teman. Di sini aku udah hitung ya teman-teman, untuk sisa uang yang ada di dompet anggaran ini. Oh ya, di sini aku mau kasih tahu dulu ya tips aku bisa hemat jajan. Itu biasanya aku kalau tipikal orang yang nggak bisa kalau di rumah itu nggak ada cemilan ya teman-teman. Nah, untuk meminimalisir pengeluaran aku di bagian jajan ini, aku biasanya beli snack yang isinya banyak ya teman-teman, yang isinya banyak dan ngenyangin. Contoh snack roti gitu ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak roti yang merek apapun itu yang bungkusannya itu lebih besar gitu, maksudnya itu kayak sari gandum. Aku biasanya sering beli Roma kelapa sih ya teman-teman untuk snack ini, karena jujur aku itu orangnya lebih suka jajan dibanding beli barang ya teman-teman. Nah, untuk itu aku lebih suka beli jajan itu yang isinya banyak ya teman-teman, isinya banyak dan bikin perut kenyang. Itu sih biasanya aku gunain untuk meminimalisir jajan aku. Dan semisalnya nih aku udah bosan nih sama yang kayak roti, biskuit, atau yang pokoknya yang sejenis biskuit lah ya teman-teman. Biasanya sih aku beli snack yang snack makanan ringan gitu ya teman-teman, tapi yang isinya banyak. Itu kadang-kadang aku tuh bisa tahan sampai 5 hari ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya bisa meminimalisir untuk jajan ini. Tadi aku udah hitung semuanya, itu pas ya teman-teman, ada sekitar 69.500. Seperti biasa untuk uang koin itu aku masukin aja ya ke dalam kotak tadi. Itu tadi untuk uang koin ada sekitar 4.500-an ya teman-teman. Nah, untuk sisa yang ini kan aku di minggu lalu itu ada ya sisa budget sekitaran 6.000 ya teman-teman. Jadi ini aku udah gabungin ya sama yang sebelumnya. Jadi total untuk keseluruhan sisa uang dalam bulan ini itu ada di 75.500 ya teman-teman. Nah, itu kan tadi aku bagi dua ya uangnya. 35.000-nya itu buat aku jajanin, terus yang untuk 36.000-nya itu buat aku masukin ke dana darurat ya teman-teman. Ini buat tambahan untuk dana darurat. Alhamdulillah bisa isi dana darurat dari sisa budgeting ya teman-teman. Sekali lagi yang gak pernah aku bosanin bilangin ya teman-teman, kalau aku ini hanya sharing aja ya, sharing berbagi pengalaman ke teman-teman semua, gimana keseharian aku dalam mengelola gaji yang mingguan. Dan itu teman-teman hanya perlu ikutin caranya aja ya teman-teman. Kalau urusan budget itu tergantung dengan kebutuhan rumah tangga teman-teman masing-masing, karena kebutuhan setiap orang itu pasti beda-beda ya teman-teman. Beda pendapatan, beda pula pengeluaran. Jadi kita nggak bisa sama ratain ya antara pengeluaran orang lain dengan pengeluaran kita. Intinya sih kita bersyukur aja ya teman-teman. Berapapun itu gaji yang dikasih suami, berapapun itu gaji yang kita terima, disyukuri aja ya teman-teman. Tinggal kita pandai-pandai aja gimana cara mengelolanya biar cukup untuk 1 bulan atau 1 minggu. Nah,
Semoga ya teman-teman juga banyak yang tersisa untuk budget di minggu keempat ini, dan untuk budgeting di minggu pertama semoga kita bisa ada perubahan lebih baik lagi ya teman-teman. Dan aku akhiri video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di video aku berikutnya, bye.